adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Beatrice dalam acara Sekolah Minggu GSJ Kids Pangkalan Bun. Oke adik-adik, hari ini kita akan sama-sama siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Tapi sebelum kita akan memulai sekolah minggu kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk siapkan hati kita. Tuhan Yesus, selamat pagi, terima kasih kami datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan hingga saat ini kami boleh ada. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan-Mu Tuhan. Kami datang beribadah kepada Engkau, berkati kami semua dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Roh Kudus yang hadir di sini, Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah adik-adik dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah siap memuji Tuhan adik-adik? Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama dipandu oleh adik-adik kita yang luar biasa. Mereka akan bersama-sama memuji Tuhan. Dan adik-adik di rumah ikutin ya. Bersama-sama dengan mereka kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Oke, selamat memuji Tuhan. Guys, aku mau nyanyi happy ya ya, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang di anak Tuhan, siang jadi kemenangan, jadi dia cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang di anak Tuhan, siang jadi kemenangan, jadi dia cintaku semakin mendalam. Teman-teman, hari ini kita mau nyanyi kasihan. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita sudah sama-sama memuji Tuhan, semua senang? Oke, nah sekarang kita akan siap-siap, kita mau belajar firman Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga lewat firman Tuhan yang terus akan menuntun hidup kami, membawa kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat dan mengasihi Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, minggu yang lalu kakak sudah bercerita tentang Petrus, ya, bagaimana Tuhan menolong Petrus dan Tuhan menjawab doa-doa umatnya. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai kita dan Dia menolong setiap kehidupan kita. Nah, hari ini kita juga akan melihat kisah yang luar biasa yang dialami oleh seorang yang bernama Paulus. Ya, bagaimana waktu itu Paulus sedang ditawan, ya, dan dia dibawa dalam sebuah kapal, ya, untuk pergi ke satu tempat, ya, dan di situ pertolongan Tuhan juga terjadi atas kehidupannya Paulus. Kita akan baca kisahnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 sampai pasal yang ke-28. Tapi kakak akan baca
pasal yang ke-27 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-27 ya, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-44 ya. Adik-adik bisa baca kisahnya dari awal ya sampai habis pasal yang ke-28. Nah, firman Tuhan berkata, malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu, Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu, ya. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di pasar laut, di dasar laut. Ya, sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menjumpai pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritanya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin, ya. Nah, adik-adik bisa baca kisahnya selanjutnya tentang Paulus, ya, yang waktu itu kapal mereka terdampar, ya. Nah, dikatakan di sini selama 14 hari badai yang ganas itu menerpa kapal mereka, ya. Akibatnya kapal itu kandas, ya, di sebuah pantai pasir. Nah, tetapi adik-adik, ya, yang terjadi dengan mereka, Tuhan itu menyelamatkan hidup mereka, ya. Orang-orang yang sebanyak 276 orang itu, ya, mereka semua selamat, ya, mereka tidak mati di dalam bencana kapal itu,
ya, walaupun kapal mereka tuh selama 14 hari ya dikatakan terombang-ambing oleh badai yang ganas ya. Nah, mereka terdampar di sebuah pulau ya, pulau itu bernama Malta ya, dan orang-orang di situ dikatakan mereka sangat amat bersahabat ya dengan mereka ya. Nah, tetapi ternyata di situ terjadi sesuatu adik-adik ya. Ada seekor ular berbisa di mana ular itu menggigit tangannya Paulus ya. Dan setiap orang berpikir bahwa Paulus pasti akan mati ya digigit ular yang berbisa adik-adik ya. Waktu itu semua mereka sudah berpikir bahwa Paulus sebentar lagi akan mati ya. Tapi ternyata itu tidak terjadi ya. Paulus tetap biasa-biasa aja ya. Dia masih hidup ya. Dan dikatakan gubernur di pulau itu menyambut Paulus dan orang-orangnya yang lain ya. Dan ayah gubernur itu sakit adik-adik ya. Tapi waktu Paulus berdoa ya, bagi ayah gubernur itu ya, ayahnya itu sembuh ya. Dan setelah itu setiap orang di pulau itu membawa orang-orang yang sakit ya kepada Paulus dan mereka semua disembuhkan. Nah, adik-adik, Tuhan melindungi Paulus selama terdampar di kapalnya ya. Dan waktu kapalnya juga terdampar ya, Paulus juga digigit oleh ular ya. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan melindungi Paulus sedemikian rupa ya, dan dia membawa Paulus ya di sebuah pulau ya, dan di mana penduduknya amat bersahabat dan mempedulikannya ya. Nah, dengan cara yang sama juga Tuhan mempedulikan ya setiap kehidupan kita, dan dia juga sanggup melindungi kita ya dari setiap mara bahaya ya, dari segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita ya. Meskipun Paulus adalah seorang tawanan ya, namun ia memberi saran kepada nahkoda kapalnya pada waktu itu ya adik-adik. Pada prajurit ya sepanjang badai itu ya, mereka merasa bahwa mereka harus menyelamatkan diri mereka masing-masing ya, diri mereka masing-masing ya. Tetapi Paulus menyarankan mereka ya, dan menasihati mereka supaya mereka tetap tinggal di kapal dan mereka pasti akan selamat ya. Dan itu terjadi ya, ketika mereka mau mendengarkan nasihat Paulus ya, mereka akhirnya bisa selamat semuanya, sebanyak 276 orang ya. Nah, ketika orang-orang di kapal itu putus asa ya, mereka memperhatikan diri mereka sendiri saja ya, mencoba menyelamatkan diri mereka ya. Nah, disitulah bagaimana Paulus ya memberi mereka semangat ya, menyuruh mereka makan ya supaya mereka tetap kuat ya. Dan disitulah bagaimana Tuhan ya dapat memakai kehidupan kita ya. Tuhan pakai Paulus ya untuk mengingatkan orang-orang yang bersama-sama dengan dia ya, memberikan semangat ya. Tuhan juga bisa memakai kehidupan kita adik-adik ya, untuk membangkitkan semangat orang-orang di sekitar kita ya, yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan ya. Kita tahu saat ini saat-saat yang mungkin susah ya buat mungkin orang tua kita, bagaimana mereka harus berusaha bekerja ya. Nah, kita bisa Tuhan pakai untuk memberi semangat buat orang-orang di sekitar kita, memberi semangat buat orang tua kita ya, teman-teman kita ya, yang saat ini mungkin sedang berkekurangan ya. Kita bisa memberi mereka semangat ya. Tuhan bisa memakai setiap kehidupan kita ya, untuk menolong orang-orang yang sedang mengalami kesulitan ya, seperti yang dilakukan oleh Paulus. Nah, di tengah-tengah krisis dalam kapal itu, Paulus tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Kita juga dapat tetap bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kita belajar dari kisah Paulus ini yang harus kita ingat di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu dapat melindungi kita ya, dari apapun yang sedang kita hadapi ya. Saat ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan ya dapat melindungi kita ya. Kita juga
harus percaya bahwa Tuhan itu jauh lebih kuat adik-adik ya, daripada semua badai persoalan kehidupan kita, masalah-masalah kita ya. Tuhan itu jauh lebih kuat adik-adik ya. Kalau Paulus ngalamin selama 14 hari diombang-ambing kapalnya oleh badai yang ganas ya, tapi Tuhan jauh lebih kuat ya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka, gak ada satu orang pun yang mati waktu itu ya, mereka semuanya selamat ya. Kita percaya bahwa Tuhan jauh lebih kuat dari setiap persoalan kehidupan kita ya. Nah, yang harus kita ingat juga ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit adik-adik, ingatlah akan kuasa Tuhan ya. Ingatkan mereka di sekitar kita ya, orang-orang di sekitar kita, dan kita arahkan mereka senantiasa untuk datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan ya. Dan dikatakan juga bahwa Yesus berjanji untuk selalu menyertai kita ya. Itulah yang harus selalu kita ingat dalam kehidupan kita, bahwa ada Yesus yang selalu menyertai kita ya. Nah, ayat hafalan kita terdapat di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20b ya, berkata, "Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Nah, adik-adik ya, apapun yang kita hadapi saat ini, kesulitan apapun itu ya yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai pada akhir zaman ya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai setiap kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, kita percaya Tuhan selalu menolong setiap kehidupan kita. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar dari firman Tuhan bagaimana Tuhan punya kuasa untuk menolong Rasul Paulus dan rekan-rekannya sehingga semua mereka boleh selamat dari badai yang ganas yang boleh menerpa kapal mereka Tuhan. Dan kami percaya setiap kesulitan, setiap tantangan dalam setiap kehidupan kami percaya Tuhan selalu menyertai kami, dan Tuhan punya kuasa yang jauh lebih besar dari setiap kesulitan kami, dari setiap tantangan kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan menyertai kami senantiasa dan menolong kehidupan kami untuk kami keluar dari setiap persoalan kami, kesulitan kami, tantangan kami Tuhan. Dan kami akan mengalami kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, jangan lupa tetap terus ikutin sekolah minggu kita setiap hari Minggu jam 8 pagi ya. Terus siapkan diri kita ya beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sepanjang minggu ini. Shalom.